Halo, Assalamualaikum, kembali ke konten mulai Jumatan. Kali ini uh, untuk menyampaikan terkait dengan haji dan kurban. Ya, di mana haji adalah salah satu bagian dari rukun Islam yang uh, jadi penopang juga gitu ya, di mana atau tiang-tiang kalau bahasa rukun Islam kelima memang khusus gitu ya bagi yang mampu. Mampu ini tidak hanya finansial gitu, tapi juga hal-hal yang lain yang melingkupi haji itu sendiri. Ya, kemudian ya dari sisi khatib mendoakan bahwa semua jamaah yang berangkat menunaikan haji tahun ini itu bisa kembali dalam keadaan haji yang diterima atau haji yang mabrur gitu ya. Kemudian daripada itu ya haji ini kalau kita berkaca pada penjajahan dilabelin haji ya dengan label haji pemerintah VOC itu bisa mendeteksi siapa orang-orang yang kira-kira akan arahnya salah menurut mereka gitu ya, atau ya kalau kita bahasa kita orang revolusioner itu ya seharusnya sih mungkin outputnya seperti itu ya. Jadi orang yang pulang dari haji itu membawa ilmu baru, pemahaman baru terkait Islam, dan bahkan ya memperjuangkan Islam gitu, di kampungnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Jadi tidak hanya jadi label yang melekat kemudian jadi kebanggaan, tapi ada konsekuensi laku, moral, dan juga konsekuensi tanggung jawab gitu ya. Karena sekali lagi emang ketika dia berada di kondisi haji dan pasca itu kan banyak wadah-wadah ilmu gitu ya, majelis taklim atau perkajian yang menawarkan hal-hal yang atau ya membuka ya cakrawala pengetahuan baru bagi jamaah haji. Jadi emang harapannya jamaah itu ketika pulang itu jadi pribadi yang lebih baik, baru, dan mampu untuk jadi tokoh masyarakat yang tidak hanya karena statusnya haji, tapi juga karena tindak tanduk, tingkah lakunya itu yang mencerminkan bahwa dia orang yang makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun dalam kenyataannya banyak sekali PR kita. Nah, kemudian di yang kedua tentang ya syariat kurban disampaikan oleh khatib, bahwa di mana kurban ini yang bisa kita lakukan ke ya semampu kita lah. Setiap tahun sebisa mungkin sih kita tidak hanya jadi penonton, tapi juga kita adalah salah satu kontributor, orang yang berkontribusi terhadap hewan kurban, entah baik yang kita sembelih sendiri ataupun kita ikut ke orang-orang lain gitu. Jadi mungkin benar ada beberapa kata atau kebiasaan-kebiasaan yang selisih gitu ya, gimana kalau kita biasa Idul Fitri gitu, yang ramai, kemudian ya termasuk dalam tanda kutip uangnya habis-habisan di Idul Fitri. Nah, tapi sebenarnya di negara-negara lain, mungkin Timur Tengah ya, yang hari Id yang besar ya Idul Adha ya, karena terdapat hari tasyrik juga di dalamnya, yang dimana disyariatkan juga di situ untuk menyembelih hewan kurban. Nah, karena
Ya, dan juga kan kurban adalah salah satu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Harusnya sih ya kita bisa lakukan lah dengan mungkin ya kita punya keterbatasan tentu, tapi tidak menghalangi niat mulia kita untuk paling tidak menyisihkan harta-harta kita untuk berkurban setiap tahunnya. Kita banyak dengar cerita orang-orang cuma mungkin nenek-nenek pemulung itu bisa berkurban gitu karena emang tekadnya kuat. Nenek-nenek bisa naik haji, suami istri bisa naik haji dari pekerjaannya. Mungkin kita lihat ya dari kacamata kesombongan kita anggap lah gitu. So, pekerjaan yang remeh, kemudian juga uangnya kecil, tapi dengan niat, tekad dan istiqomah mereka itu bisa naik haji, bisa kurban, gimana itu ya luar biasa ya. Jadi harapannya sih kedepannya kita bisa punya ya kita ya mulai mendawamkan niat kita untuk kurban di tahun mendatang dan juga meniatkan diri kita untuk ikhtiar haji gitu ya. Yang dimana ini kalau tidak salah masa tunggunya tuh disamaratakan semua jadi 20-an tahun, 26 apa 27 tahun. Semoga kita punya kesempatannya, semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, semoga ya dan semoga yang lain yang punya yang baik untuk kita. Masih, assalamualaikum.